Let me be as gold and precious silver, purify my heart. Let me be as gold, pure gold, refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord, just to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Purify my heart, cleanse me from within, and make me holy. Purify my heart, cleanse me from my sin, deep within, refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, holy, set apart for you, my Master, ready to do your will, ready to do your will, ready to do your will.
Shalom. Salah. Shalom. Oke guys, bagaimana tetap semangat, tetap on fire dalam melayani Tuhan. Sah. Oke, kita mau sama-sama menyembah Tuhan, sama-sama memuji Tuhan. Kita mau sama-sama naikkan pujian kita buat Tuhan. Everything I've been through, use
it for your glory. Lord, I offer my days to you, living my praise to you as a pleasing sacrifice. All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my claims, the joy and the pain, I'm making them yours. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, living my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, living my praise to you as a pleasing sacrifice. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Oh, Lord, I offer my
Use it for your glory, Lord. I offer my days to you, living my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, Lord. I offer my days to you, living my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, Lord. I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing Lord. I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, Lord. I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Oh, Lord, I offer you my life. I give you my heart. Hallelujah. I give you, Lord, everything of me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart.
give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you. Bring all your heart. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. This is my desire, to honor you. Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. Oh, all that I adore is in you. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your Lord, Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Oh, Lord, have your way in us. Lord, have your way in me.
You're looking into my heart, into my heart. Ooh, you're looking into my heart, into my heart. When it's all about you, Jesus, you're looking into my heart, into my heart. Oh, Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way. With all your heart, sing, Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. 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 Lord, have your way in Saudara dan Tuhan, seringkali warga kerajaan tidak mengerti nilai daripada kesabaran, ketekunan, dan ketahanan. Dalam Yakobus pasal kelima, maka Tuhan memberikan contoh, yaitu tentang Ayub. Seringkali kita cuma khotbah tentang Ayub itu tentang apa yang pada akhirnya Tuhan sediakan, which is good. Tetapi kita harus tahu Ayub juga tidak sabar. Dia menyalahkan Tuhan, dia menyalahkan teman-temannya. Padahal dia sebutkan orang jujur, tulus, ya, menjauhi kejahatan, ya, orang yang hidupnya benar, yang mendahulukan Tuhan. Tetapi lewat apa yang kita hadapi hari ini, pertama-tama is revealing about ourselves. Dan firman Allah mengatakan, tirulah teladan dari para nabi yang berbicara demi nama Tuhan. Saya berbicara pada rekan-rekan saya, hamba-hamba Tuhan yang berbicara demi nama Tuhan, setiap kepala keluarga, apa yang Tuhan tuntut daripada kita. Dan apa yang orang-orang yang kita pimpin atau keluarga kita mau lihat daripada kita. Pertama tentu saja kesabaran itu. Dan ketekunan dan ketabahan itu tidak mudah, saudara. Ketekunan itu melakukan sesuatu secara berulang-ulang sehingga menjadi satu habit.
Endurance itu tidak banyak orang yang mendapatkannya. Kesabaran itu makrotimia. Ketekunan itu hipomone. Dengan tetap joyful, tetap melakukan tugas-tugas kita. Sekalipun ada banyak tekanan, banyak kesulitan. Dan kemudian hipomeno, itu endurance, ketahanan. Saudaraku kasih Tuhan, in your patience possess ye your soul. Di dalam ketekunanmu, kamu akan menyelamatkan jiwamu. Itu firman Tuhan. Kita belajar tentang Ayub. Tapi penekanannya di sini apa yang pada akhirnya Tuhan sediakan. Kita bicara tentang the end. Akhir segala sesuatu lebih baik daripada awalnya. Saya memulai pelayanan saya dan kehidupan mengikut Kristus 40 tahun yang lalu. Yang penting bukan awalnya. Bagaimana saya mengakhirinya. Apakah saya akan mencapai yaitu keutuhan, ya, sempurna, lacking nothing. Karena itu yang penting itu bukan doing, bukan khotbah saya, bukan nubuatan, bukan tulisan-tulisan saya, yang penting itu being. Karena firman Tuhan dikatakan Tuhan itu maha penyayang, penuh dengan belas kasihan. Ya, polis planktos itu artinya lebih dari belas kasihan, tapi luar biasa. Ya, kalau saya membaca itu karena goalnya itu Tuhan Yesus. Ketika Tuhan melihat orang banyak yang terlantar itu, tergeraklah hatinya oleh apa? Belas kasihan. Biarlah saudara dan saya ya mencapai buah yang matang, tidak kekurangan sesuatu apapun, dan biarlah sifat Tuhan itu ada pada kita. Saya percaya setelah melalui ujian itu, Ayub menjadi pribadi yang baru. Karena firman Allah mengatakan, ketika Ayub berdoa buat teman-temannya yang mengata-ngatai dia, maka saudaraku, Tuhan memulihkan keadaannya. Baru-baru ini sedikit kesaksian. Saya diberitakan di mana-mana Pak Arifin itu tinggal menunggu waktu karena terpapar COVID-19. Padahal tidak seperti itu. Tapi di situ saya tahu ada orang yang mengutuki saya dan ada orang yang mendoakan saya. Dan apa tugas saya? Mendoakan orang-orang yang pura-pura baik itu, saudaraku. Supaya apa? Supaya nanti seperti Ayub, maka Tuhan menyediakan mahkota kehidupan. Saya yakin dan percaya, nanti pelajari lagi kitab Yakobus ini luar biasa, very practical. Dan saya percaya saudara dan saya mencari mahkota kehidupan itu yang sifatnya kekal. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan saya ucapkan selamat beribadah, selamat melayani Tuhan. Dan tema kita mulai bulan Agustus ini sampai Oktober itu adalah equipping. Nah, bicara tentang equipping, saya sendiri mengalami proses ini, proses equipping selama berapa tahun ketika saya bertobat tahun 93 dan saya diperlengkapi di rumah pemuritan di Bali, dan setelah itu masuk dalam program training di gereja dan sebagainya. Tujuannya cuma satu, supaya kita diperlengkapi untuk melakukan misi kerajaan. Dan dalam gereja kita ini, semua kita mengetahui visi misi kita untuk kerajaan Allah diperluas. Memberitakan kerajaan Allah, menyaksikan perbuatannya, karyanya kepada banyak orang, sanak saudara kita, keluarga kita, warga gereja, masyarakat, atau kepada segala bangsa. Dan hal ini tidak akan bisa dicapai kalau kita tidak diperlengkapi, kalau kita tidak di-equip. Nah, ada beberapa hal yang nanti saya sampaikan kepada kita dalam firman Tuhan ini, dan saya bersaksi mengenai apa yang Tuhan buat dalam diri saya, dalam keluarga, papa mama saya, dan dalam pelayanan di jemaat. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, bicara equipping yaitu diperlengkapi. Tahukah kita bahwa kita diutus ke dunia ini menjadi utusan kerajaan, menjadi utusan Allah. Bahkan gereja kita menyebutnya adalah representative of Christ Kingdom, perwakilan kerajaannya di bumi untuk sebuah misi. Dan untuk itulah Allah menempatkan kita di dunia ini untuk mencapai visi itu. Dan misi itu, saudaraku, visi dan misi kita
Dan karena itu untuk mencapai semua itu relakan hati kita. Beri kesempatan yang terbaik untuk kita diperlengkapi firman Tuhan dalam sebuah komunitas atau sebuah program gereja lokal kita. Untuk kita diperlengkapi, di-equip supaya mencapai visi misi kita. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Saya ajak kita buka dalam 1 Tesalonika. 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-6 dan 7 atau mulai dari ayat yang kedua saja. Ya, mulai dari ayat yang kedua di situ dikatakan, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunanmu, pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kamu bekerja di antara kamu, oleh karena kamu, ayat yang ke-6, dan kamu telah menjadi penurut firman itu, penurut kami dan penurut firman Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ayat yang ke-7, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan itu bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Dan saya sambung sampai ayat yang ke-10, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Ayat yang ke-10, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Nah, bicara tentang equipping, Paulus sedang menjelaskan bahwa firman yang diberitakan, firman yang kami sampaikan, yang kami ajarkan, yang kami beritakan kepada kamu pada saat kami memperlengkapi, pada saat kami mengajar dan kamu telah menjadi penurut firman itu untuk sebuah misi. Apa itu? Apakah itu? Yaitu untuk memberitakan firman itu di antara orang Makedonia dan Akhaya. Bukan hanya se-Makedonia dan Akhaya, tapi tersiar daerah-daerah sekitarnya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mereka diperlengkapi. Tapi juga kita tahu Allah memperlengkapi kita dengan rohnya, ditaruhnya di dalam kita untuk melakukan sebuah misi Allah, yaitu misi kerajaan. Dipenuhinya kita, diberkatinya, ditaruhnya rohnya di dalam kita untuk melakukan pekerjaannya, untuk memberitakan firman-Nya. Pesan equipping ini adalah berlaku untuk seluruh Rock International. Dan karena itu saudara dan saya, berikan dirimu, relakan hatimu untuk mau diperlengkapi untuk melakukan misi kerajaan itu. Sebab tanpa kita diperlengkapi saudaraku, saudara tidak akan pernah maksimal dan tidak akan pernah mencapai finish, tidak akan pernah tercapai apa yang kita canangkan bersama, yaitu to be rock, to be representative of Christ kingdom on earth. Saudara yang kasih dalam Tuhan, karena itu apa saja yang perlu kita dalam diri kita atau dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam bisnis kita, dalam pekerjaan apa saja sih yang perlu kita ketahui, apa saja sih di bidang apa saja sih untuk kita diperlengkapi. Mari saya beritahu saudara 6 poin hal ini yang akan saya mau sampaikan kepada kita. Yang pertama, Tuhan memanggil kita melihat sesuatu dan untuk kita melakukannya serta menyelesaikannya. Itu yang pertama. Jadi Tuhan memanggil, memilih kita untuk melihat sesuatu, yaitu visi dari Tuhan itu untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan dan mencapai apa yang Tuhan telah taruh dalam diri kita. Kalau saudara lihat itu dalam
Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang kedua. Ayat yang ke-12, saudaraku. Nah di situ dengan jelas malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepada yang demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah perkasa. Tuhan berbicara kepada Gideon. Bagaimana Gideon melakukan sebuah misi, saudaraku. Tapi dia harus memilih, diperlengkapi yaitu dengan sebuah tim. Di mana orang yang begitu banyak, lalu Tuhan suruh untuk pergi minum di sungai, saudaraku. Ada yang minum dengan tangan, ada yang minum langsung dengan mulutnya. Dan kita tahu cerita itu selanjutnya, saudaraku. Tapi bagaimana Tuhan memanggil Gideon. Lalu Tuhan memperlengkapi Gideon untuk mengerjakan visi itu, untuk mencapai visi itu. Tentunya dengan tim, saudaraku. Tapi kita tahu bahwa dalam diri Gideon juga dia tidak mampu sendiri. Saudaraku, ingat bahwa untuk mencapai misi yang terbesar atau visi yang terbesar ini kita tidak bisa kerja sendiri. Kita perlu tim. Dan untuk itu kalaupun kita dipanggil oleh Tuhan, Tuhan perlihatkan suatu kepada kita untuk kita kerjakan, untuk kita capai. Saya mau kasih saudara, ini bukan pekerjaan manusia. Karena itu kita butuh diperlengkapi oleh Tuhan. Paling tidak rohnya, dia taruh rohnya dalam kita. Kita butuh pengurapan Tuhan. Otoritas Allah, firman itu bekerja, saudaraku. Dan doa saya biarlah ini juga terjadi pada keluarga saudara, pada pelayanan saudara, pada bisnis saudara, pada pekerjaan saudara, atau pada apa saja yang Tuhan percayakan kepadamu. Dan dikatakan Tuhan memperlihatkan, yang pertama, poin yang pertama itu saudaraku. Tuhan memperlihatkan, Tuhan memanggil kita untuk melihat sesuatu yang dia berikan, untuk kita kerjakan dan untuk kita capai. Untuk itu saudaraku, Alkitab berkata, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya dia memakai engkau, mengurapi engkau dan saya. Dijauhkan daripada kita semua hati yang congkak, hati yang sombong, hati yang sok tahu, saudaraku. Belum diberitahu sudah saya udah tahu. Kita bukan maha tahu, sebab yang maha tahu itu cuma Allah. Dan karena kita bukan maha tahu, kita perlu diberitahu, saudaraku. Perlu diajar. Nah karena itu kita lihat juga bagaimana Musa dipanggil. Yaitu untuk membawa seorang Israel menuju Kanaan. Itu adalah sebuah visi, saudaraku. Tapi Musa tidak bisa lakukan sendiri. Dia perlu, saudara, dalam perjalanannya, dia perlu dinasihati oleh mertuanya. Beberapa waktu lalu saya pernah sampaikan kepada saudara, untuk memanggil beberapa tua-tua, tim saudaraku, kerja tim, diperlengkapi, di-equip mereka untuk mencapai visi itu. Dan dalam perjalanan selanjutnya bagaimana saudaraku regenerasi pelayanan dari Musa kepada Yosua. Yosua diperlengkapi. Kapan Yosua diperlengkapi? Pada saat dia ada bersama Musa, saudaraku. Bagaimana Tuhan melakukan mujizat, tiang api, tiang awan, lalu saudaraku mana turun dari langit, batu karang terbelah dan keluar mata air. Dan ketika dia diperlengkapi dengan mujizat-mujizat itu, pada perjalanan setelah regenerasi, dia harus berhadap ke sungai Yordan, lalu Tuhan berfirman. Itu semua saudara, perjalanan pengalaman rohaninya dia dengan Musa, itu adalah masa equipinya, masa persiapannya, masa dia diperlengkapi, masa dia dilatih saudaraku. Tapi dia diarahkan untuk melihat sesuatu, yaitu membawa bangsa itu sesuai dengan firman Tuhan sampai kepada Kanaan. Keluarkan bangsa itu dari Israel, membawa kepada tanah perjanjian. Apakah mereka tidak diperlengkapi? Diperlengkapi. Kita lihat juga di perjanjian baru, bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya. Lalu mereka diajari, mereka di-equip, saudaraku, mereka dimuridkan, mereka diperlengkapi. Untuk apa saudaraku? Untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan bicarakan, apa yang menjadi misi Tuhan untuk mereka kerjakan. Dan kita bersyukur saudaraku, kepada kita semua Tuhan memperlihatkan misi, yaitu bahwa dunia harus diselamatkan sesuai dengan misi kerajaan. Dan biarlah ini menjadi prioritas kita, saudaraku, menjadi tugas kita dimanapun kita berada, di pemerintahan, di ekonomi, di politik, di hukum, di gereja, di pendidikan, di olahraga, di art saudaraku, atau di agama sekalipun. Bawa misi ini, tapi catatannya adalah saya dan saudara diperlengkapi saudaraku, di-equip, dimuridkan. Dan kita tahu juga dalam firman Tuhan saudaraku, bahwa Allah memperlengkapi kita juga dengan firman-Nya.
Ya, dengan firman-Nya, dengan ketopong keselamatan dan sebagainya. Saudara, kita baca itu dalam Efesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tapi intinya di sini saya beritahu kepada saudara bahwa Tuhan memanggil kita semua. Di perjanjian baru kita tidak bisa lagi hanya pendeta saja yang dipanggil. Di perjanjian baru kita tidak bisa lagi hanya orang tertentu saja yang dipanggil. Hanya rasul, hanya nabi, saudaraku, atau hanya guru, hanya penginjil, hanya gembala. Tidak, semua orang percaya di perjanjian baru dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan misinya. Yaitu supaya kerajaannya ada di atas muka bumi ini. Melalui siapa? Melalui saya dan saudara. Karena itu, untuk alasan itulah kita harus dilengkapi. Kita harus diperlengkapi, diequip, dimuridkan saudaraku. Nah Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, yang di rumah atau dimanapun saudara berada, dimanapun saudara mendengar firman Tuhan ini, saya sampaikan kepada saudara bahwa bagi Allah gampang bagi dia saudaraku untuk menyelesaikan misi itu, menyuruh kita, tapi kalau kita belum diperlengkapi itu menjadi sebuah pergumulan bagi kita. Tapi Allah tidak mengutus begitu saja, Allah mengutus kita dengan memperlengkapi. Dia memberi rohnya tinggal dalam kita untuk menyelesaikan misi itu. Dan dari pihak kita lihat manusia perlu diperlengkapi. Ketika Allah memanggil, dia memperlihatkan misi bahwa dunia, misi kita adalah dunia. Mendengar berita dan seluruh penduduknya mendengar berita ini. Bahkan Alkitab berkata Allah menghendaki tidak ada seorang pun binasa. Tapi semua diselamatkan. Bukankah ini adalah sebuah perintah Tuhan? Nah ini adalah sebuah perintah yang diberitahu kepada kita, diperlihatkan kepada kita. Untuk alasan itulah saudaraku, kita diperlengkapi. Saya beritahu saudara, rendahkan dirimu di tangan Tuhan, di bawah tangan Tuhan. Supaya pada waktunya nanti engkau ditinggikan, engkau dimuliakan, diperlengkapi untuk melakukan. Alkitab berkata bukan dengan kuat dan gagahku, tapi oleh rohmu ya Tuhan. Bukan oleh kuat dan gagahku, saudaraku, tapi oleh kekuatan Tuhan. Bukan oleh kuat dan gagah kita, tapi oleh firman Tuhan. Bukan oleh kuat dan gagah kita, tapi oleh kuasa Tuhan, oleh kedaulatan Tuhan. Untuk bekerja dengan kuat di dalam kita sehingga tercapai visi kita. Yang kedua, secara singkat saja, bagaimana Allah memanggil kita untuk melakukannya, untuk menyelesaikannya. Saya beritahu saudara, untuk menyelesaikan bukan hal yang gampang. Ketika kita merencanakan, saya orang misi, saya seorang penginjil, tapi menggembalakan saudaraku. Untuk pergi menjalankan sebuah proyek penginjilan, saudaraku. Itu tidak sempat balik tangan. Kita survei tempatnya, itu juga butuh orang. Dan orang yang kita utus untuk mensurvei pun dia diperlengkapi dengan bagaimana melihat, baik itu atmosfernya, keadaan masyarakatnya, budayanya, ekonominya, keamanan pemerintah yang ada di sana. Itu bagaimana? Seperti seorang pengintai. Tentunya dia diperlengkapi dengan pengetahuan, dia diequip, diberitahu, dimuridkan saudaraku. Dan kita lihat juga saudaraku bagaimana Tuhan memanggil kita untuk melakukan, menyelesaikan apa yang menjadi perintah Tuhan. Apa yang menjadi visi Tuhan dalam hidup kita. Nah lalu saudara, ketika Tuhan memperlengkapi kita, saya percaya oleh kekuatan Tuhan kita bisa melakukan dan menyelesaikannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang ketiga, secara singkat saja, yang ketiga bagaimana Tuhan memperlengkapi kita, saudaraku, atau memperkakasi kita. Bagaimana cara Tuhan memperlengkapi kita? Nah ini penting saudaraku, mari datang dengan sungguh hati, dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Minta supaya diperlengkapi. Saya punya kebiasaan yang baik. Dalam hidup ini ada diutus pergi pelayanan, ada jadwal pelayanan atau tidak, atau khotbah di jemaat, di gereja atau tidak, saudaraku, saya selalu memperlengkapi diri. Sekarang ini apa yang tidak bisa kita lakukan untuk memperlengkapi diri, mengequip kita, itu ada banyak hal. Saudaraku, banyak faktor yang perlu kita ambil, yang perlu kita gunakan. Seperti media, ada di YouTube saudaraku. Ada e-book saudaraku, ada buku. Nah pada masa pandemi ini 4 buku saya pelajari, saya baca saudaraku. Dan itu buku-buku tentang leadership. Tapi juga ada buku yang berbicara tentang pengembalaan di situ. Saya baca 4 buku saudaraku dari bulan Maret minggu yang kedua. 4 buku itu saudaraku, buku yang keempat itu sudah
tinggal berapa halaman dan saya rencana untuk saya selesaikan sebelum masuk Agustus. Karena setelah masuk Agustus nanti saudaraku, setelah masuk bulan Agustus ini, saudara, saya punya buku yang baru lagi, yang baru beli, yang saya minta rekomendasi dari pemimpin saya, dari kakak rohani saya. Buku apa yang bagus? Bukan buku mahal atau buku murah, tapi saya tanya buku apa yang bagus, yang berkaitan kepemimpinan, yang harus saya baca. Dan juga saya lihat di YouTube, saya belajar di YouTube, saya belajar dari e-book saudaraku. Saya juga baca, dengar video dari kakak-kakak pembina, para penatua atau gembala senior kita. Saudaraku, apa yang tidak bisa kita lihat sekarang ini? Banyak faktor untuk memperlengkapi kita. Saudara, saya punya kebiasaan lalu bulan Agustus ini saya mulai baca buku baru lagi saudara, tentang leadership, kepemimpinan. Bagaimana memperlengkapi para leader. Dan tahukah kita firman Allah berkata dalam Efesus pasal 4. Bahwa Tuhan yang memilih rasul, nabi, gembala, saudaraku penginjil dan sebagainya. Lalu mereka memperlengkapi, tujuannya untuk memperlengkapi umat Tuhan. Supaya mencapai kesatuan iman, kedewasaan penuh menjadi seperti Yesus. Jadi saudaraku, memperlengkapi atau equip itu juga adalah perintah Tuhan. Itu juga adalah kehendak Tuhan. Kenapa? Untuk mencapai misi Tuhan dalam hidup kita. Yang keempat saudaraku, kita lihat di sana ketika kekurangan atau kelemahan menjadi suatu kelebihan. Tahukah kita bahwa semua orang, semua manusia punya kelemahan. Tapi saya mau beritahu, ketika seorang mengakui kelemahannya, itu menunjukkan orang rendah hati. Dan orang semacam ini orang yang dipakai oleh Tuhan. Saudara, saya punya kelemahan. Karena itu saya butuh diperlengkapi. Bagaimana kepemimpinan? Saya tanya beberapa orang rekan di kantor. Saya tanya beberapa para pengerja. Apa ya yang kurang dari pelayanan saya, dari kepemimpinan saya, dari penggembalaan. Mereka beritahu. Dengan sukacita saya berkata, terima kasih ya. Kamu dipakai oleh Tuhan untuk melihat itu dan bagaimana cara saya supaya kelemahan ini nanti menjadi suatu kelebihan. Dan tentunya dalam sebuah rangka kerja, rangka pelayanan tim saudaraku. Dan bersyukur itu adalah evaluasi. Untuk evaluasi kepemimpinan, evaluasi penggembalaan, evaluasi pelayanan kita. Itu perlu orang-orang di sekitar kita yang dipakai oleh Tuhan sebagai mata. Dan untuk itu saudaraku, kita perlu sebuah spirit yang namanya rendah hati. Untuk mau dilihat oleh orang lain. Khususnya tentang kelemahan kita. Bukan sebagai sebuah senjata untuk menghakim kita, tapi justru untuk mengevaluasi diri, untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Untuk sebuah peningkatan, kita butuh tim, kita butuh orang. Untuk itulah sebuah tim itu melihat saudaraku. Dan ketika kekurangan atau kelemahan itu menjadi sebuah kelebihan, saya percaya akan menjadi suatu kekuatan. Kekuatan yang sangat besar. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Yang kelima, saya beritahu kepada kita. Strategi itu merupakan senjata, itu merupakan peluru saudaraku. Kalau orang tidak punya strategi, dia tidak akan bisa melakukan sesuai dengan urutan untuk dia kerjakan untuk mencapai visinya. Contoh ketika seorang mau pergi ke sebuah negara, mau pergi ke sebuah tempat untuk pelayanan atau penginjilan, kalau dia tidak tahu saudaraku tentang daerah itu, saudara tentunya dia minta Tuhan, pasti Tuhan bicara. Pasti Tuhan perlihatkan. Tapi bayangkan kalau kita datang dengan mata yang buta. Saudaraku, dengan tidak tahu menahu tentang tempat yang kita kunjungi. Saudaraku, tidak mau tanya informasi. Memang saudaraku, kita mengandalkan Tuhan. Tapi tahukah kita punya strategi untuk mempelajari keadaan daerah tersebut. Supaya ketika pada saat kita datang ke sana melayani. Saya mau kasih tahu. Paling tidak kita menaburnya dalam doa. Paling tidak kita menaburnya dalam puasa kita mungkin, atau minta konfirmasi dari tim atau teman pelayanan kita yang mengundang kita ke sana. Apa yang dibutuhkan, apa yang perlu diperlengkapi di sana dan sebagainya. Kita persiapkan dengan baik. Sedapat mungkin informasi itu kita dapat sehingga mempermudahkan kita untuk mempersiapkan. Ada orang saudaraku, dia berkata sudahlah andalkan Tuhan saja. Betul saudaraku. Tapi takut saudara, untuk itulah kita punya teman. Kita punya network supaya kita mengerti, supaya kita dapat informasi dan mengerti atas informasi itu kita mempersiapkan apa yang harus kita bawa, senjata apa yang kita persiapkan untuk datang, untuk memenangi daerah tersebut atau komunitas yang ada di daerah tersebut. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab berkata ketika sebuah kelemahan
menjadi suatu kelebihan. Lalu yang berikutnya, strategi itu menjadi senjata. Saudaraku, senjata apa yang kita persiapkan? Ketika kita sudah melakukan pemetaan, ketika kita sudah mendapatkan informasi tentang daerah atau kota atau negara yang kita tuju untuk melayani. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, rendahkanlah dirimu di tangan Tuhan. Di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu diperlengkapi. Supaya kamu diurapi. Supaya kamu dipenuhi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Lalu yang keenam, yang terakhir. Singkat saja sampai kepada saudara, misi yang telah diselesaikan. Kita lihat nanti Bapak Ibu baca dalam kitab Hakim-Hakim. Mulai dari pasal 5, pasal 6, 7, 8, 9 saudaraku. Bagaimana Gideon dipanggil oleh Tuhan untuk berperang saudaraku. Dan pada akhirnya Gideon menjadi hakim. Menegakkan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Menegakkan prinsip hukum-hukum Tuhan. Bagi bangsa itu. Bagi negeri itu. Bagi penduduknya, ekonominya, pemerintahnya, budayanya. Saudaraku dan sebagainya. Generasinya. Saudaraku pernikahannya, keluarga dan sebagainya banyak sekali saudaraku. Dan penyembahan mereka, ibadah mereka kepada Tuhan. Bagaimana Gideon dipanggil dan kita tahu Gideon akhirnya menjadi hakim. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Singkatnya saya sampaikan, saya simpulkan pada kita. Allah memanggil kita. Bukan hanya sekedar dipanggil. Lalu memperlihatkan kepada kita misi Tuhan. Visi Tuhan. Yaitu bahwa kita diutus ke dunia. Alkitab berkata, kamu diutus ke tengah serigala. Kalau kita tidak diperlengkapi, kalau kita tidak dimuridkan, kalau kita tidak mempersiapkan diri, kalau kita tidak di-equip, saudara, kita seperti orang konyol. Betul, kita mengandalkan Tuhan, tapi tahukah kita, Tuhan pakai sesama kita. Tuhan pakai senior-senior kita, gembala kita, penatua kita, para leaders kita saudaraku untuk memperlengkapi kita. Karena itu maulah saudaraku. Ada orang saudaraku tidak mau. Sudahlah saya tidak mau dimuridkan. Saya cukup Tuhan saja. Itu sombong saudaraku. Dijauhkan kiranya roh congkak dari antar kita. Karena itu dengan sudah berapa kali saya ucapkan firman. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu diberkati oleh Tuhan. Supaya kamu diperlengkapi. Supaya kamu dipenuhi. Dan menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan pada kita. Ingat misi Allah untuk kerajaannya dari sejak awal. Dia mengharapkan Israel menjadi para imam dalam kerajaannya. Tapi Israel tidak meresponinya. Maka anugerah itu ke bangsa yang lain. Tapi misinya tetap sama. Kerajaannya ditegakkan. Dan semua orang yang terpanggil di dalam kerajaan itu menjadi para imam. Maka disebut kamu akan kujadikan harta kesayangan dan menjadi kerajaan imam bagiku. Saudara di perjanjian baru kita lihat Yesus sendiri menegakkan kerajaan itu juga. Tapi Israel menolaknya. Anugerah itu datang kepada kita. Karena itu saudaraku jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan kepala. Maulah diperlengkapi. Maulah dimuridkan. Maulah diinspirasi. Maulah dikoreksi oleh orang lain. Untuk kita semakin kuat. Karena dalam diri kita ada kelemahan. Kelemahan itu hanya bisa menjadi suatu kekuatan. Kalau ada orang yang melihat itu dan memperlengkapi. Yes, terima kasih buat kakak kita, kakak Jonathan Anton yang sudah menyampaikan firman Tuhan minggu ini, hari ini, luar biasa. Dan mari kita bersama-sama ya bangkit berdiri, kita sama-sama dimanapun kalian berada, angkat tangan kalian dan terima berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkatimu dengan berlimpah-limpah, Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera, Tuhan menuntun engkau memegang tanganmu dengan tangan kanannya, tangan kanan kemenangan, dan hidupmu penuh dengan kemenangan. Hidupmu berjalan dari iman yang satu kepada iman yang lain, kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, apa saja yang diperbuat tanganmu dibuat berhasil. Bukan untuk dirimu sendiri, tetapi untuk orang lain, untuk generasi ini, untuk kerajaan surga di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau diberikan kepadamu hikmat, diberikan kepadamu kepandaian sehingga engkau bisa melakukan segala apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidupmu. Baik itu pekerjaan, studimu, kuliahmu, apa saja dibuat berhasil oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberikan kepadamu kekuatan yang selalu baru setiap hari. Tubuh, jiwa, rohmu sehat
selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat yang terbaik dari Bapa, berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus mengalir lewat kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin.